Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Jadi di sini Ibu langsung saja. Metode yang kita gunakan di sini yang pertama adalah metode bagi kurung atau biasa disebut dengan metode bersusun. Kemudian bentuk pembagi yang bisa kita gunakan untuk metode bersusun ini yaitu pembagi bentuk linear dan pembagi bentuk kuadrat. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode bagan atau Horner ya. Jadi yang bisa digunakan metode Horner ini juga jika pembaginya bentuk linear dan kuadrat. Akan tetapi ada syaratnya di sini. Pembagi bisa difaktorkan apabila bentuk kuadrat. Jadi jika pembaginya bentuk kuadrat, maka proses menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dapat menggunakan metode bagan atau Horner. Kemudian dari kedua metode ini, bentuk pembagi ya, pembagi itu bentuk linear maupun bentuk kuadrat. Nanti Ibu akan jelaskan contoh-contoh pembagi bentuk linear dan pembagi bentuk kuadrat serta kita menggunakan dua teknik ini yaitu metode bersusun atau bagi kurung dan metode bagan atau Horner. Oke, sekarang di sini ada sebuah konsep ya. Apabila suku banyak atau suku banyak fx jika dibagi dengan bentuk px menghasilkan hasil hx dan sisa berupa sx. Jadi dari fx, px, hx dan xx ini akan bisa kita bentuk menjadi fx itu sama dengan px kita kalikan dengan hx, kemudian kita jumlahkan dengan sx. Atau di sini yang dibagi, fx adalah yang dibagi sama dengan px ini adalah pembagi, kita kalikan dengan hx ini adalah hasil pembagian, kemudian kita jumlahkan dengan sx atau disebut dengan sisa. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas pembagian bentuk linear terlebih dahulu. Jadi pembagi bentuk linear di sini bisa berbentuk x plus minus a atau ax plus minus b. Jadi ini salah satu bentuk dari pembagi bentuk linear. Contoh soalnya di sini, tentukan hasil dan sisa pembagian suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 1 dibagi x min 1. Pertama, kita akan menggunakan teknik bersusun atau pembagian bersusun. Yang pertama di sini kita membuat kurung susun ini terlebih dahulu. Kemudian di dalam kurung ini kita tulis yang dibagi. Yang dibaginya adalah fungsi suku banyak ini yaitu x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 1. Ini yang dibagi. Kemudian tepat di luar sebelah kiri ini kita tulis pembaginya, yaitu pembaginya adalah x min 1. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan membagi suku pertamanya dulu. Suku pertamanya di sini adalah x pangkat 3. Sekarang kita bagi dengan x min 1. Jadi x pangkat 3 kita bagi dan x min 1 ini kira-kira nanti akan menghasilkan x pangkat 2. Atau tipsnya adalah untuk cara pembagi bersusun kita harus mengeliminasi atau menghilangkan setiap suku yang ada di depan. Karena di ini x pangkat 3 adalah suku pertama, jadi kita harus mencari hasil perkalian dari perkiraan hasil pembagian ini dengan pembagi, yaitu harus menghasilkan x pangkat 3. Nah, setelah itu ini perkiraannya x pangkat 2. Nah, hasil perkiraan ini kita kalikan dengan pembaginya, yaitu x pangkat 2 kita kalikan dengan x min 1. X pangkat 2 kalikan x, hasilnya x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2
dikalikan min 1 menghasilkan min X pangkat 2. Nah, hasilnya itu kita taruh di bawah yang dibagi ini. Jadi X pangkat 3 min X pangkat 2 kita taruh atau letakkan di bawah X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. Kemudian kita kurangi. Nah, setelah itu kita kurangi. Sekarang kita mengurangkan X pangkat 3 min X pangkat 3 itu sama dengan 0. Kemudian di sini 2X pangkat 2 min akan menjadi plus X pangkat 2. Artinya 2X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 menghasilkan 3X pangkat 2. Kemudian sisanya kita jumlahkan dengan X dan 1 atau X plus 1 ini turun ya. Jadi ini akan membentuk sisa dari pengurangan hasil perkalian perkiraan dari hasil tadi ya. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi suku pertamanya lagi di sini. Nah, di sini suku pertamanya adalah 3X pangkat 2. Kita akan bagi dengan X min 1. Jadi kira-kira nanti di sini plus 3X. Artinya kita akan mengeliminasi 3X kuadrat ini. Nah, sekarang kita kalikan. Kalikan perkiraan yang 3X ini dengan X min 1. 3X kali X, yaitu 3X kuadrat. 3X kali min 1, min 3X. Nah, hasilnya itu kita taruh tepat di bawah 3X kuadrat plus X. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, sekarang kita kurangi 3X kuadrat. Kita kurangi dan 3X kuadrat hasilnya 0. Kemudian di sini X min menjadi plus 3X menghasilkan 4X dan 1 ini turun. Jadi hasilnya di sini 4X plus 1. Nah, karena ini masih berbentuk linier artinya bisa dibagi dengan X min 1. Jadi kita bagi lagi di sini 4X plus 1 kita bagi dengan X min 1 yaitu kira-kira 4. Jadi kemudian kita kalikan 4 dengan pembaginya. 4 dikali X min 1 yaitu 4X min 4. Nah, kemudian kita letakkan di bawah 4X plus 1. Setelah itu baru kita kurangi lagi. 4X dikurangi 4X sama dengan 0. Kemudian 1 min plus 4 itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan menganalisis mana sebagai hasil dan mana sebagai sisa. Nah, untuk 5 ini sudah tidak bisa membagi X min 1. Jadi 5 ini cukup sampai 5 di sini. Kita tidak bisa membagi 5 dengan X min 1. Jadi hasilnya ini adalah X kuadrat plus 3X plus 4. Kemudian sisanya di sini itu sama dengan 5. Ibu ulangi lagi. Hasilnya adalah X kuadrat plus 3X plus 4. Kemudian sisanya itu sama dengan 5. Ini untuk cara yang pertama. Selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua yaitu cara bagan atau Horner. Yang pertama di sini kita tulis dulu yang dibagi. Yang dibagi adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 1. Kemudian pembaginya di sini. Pembaginya itu sama dengan x min 1. Nah, dari sini kita akan menentukan koefisien terlebih dahulu yaitu koefisien yang dibagi. Jadi koefisien yang dibagi kita bisa lihat di sini. Koefisien suku pertamanya yaitu koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 1. Kemudian koefisien dari x pangkat 2 itu sama dengan 2. Dan koefisien dari variabel x ini itu sama dengan 1. Jadi koefisiennya di sini 1, 2, dan 1. Setelah itu kita menentukan konstanta. Konstanta itu artinya yang tidak memiliki variabel atau suku tetap. Jadi suku tetapnya itu yang ini sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan membuat pembagi atau syaratnya adalah pembagi sama dengan 0. Jadi pembaginya di sini adalah x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan nilai x-nya. Berarti x sama dengan
0, di sini min 1, kita pindah ruas menjadi plus 1. Jadi X sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan menggunakan bagan atau Horner. Nah, seperti biasa kita buat dulu bagannya. Yaitu bagannya seperti ini. Dan jangan lupa kita menaruh operasi ya atau tanda penjumlahan. Kemudian kita daftarkan di sini koefisiennya terlebih dahulu, yaitu 1, 2, dan 1. Setelah itu kita daftarkan konstantanya, yaitu 1. Nah, kemudian kita daftarkan pembaginya. Pembaginya dengan syarat tadi, pembagi sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 1. Kita taruh di pojok kiri ini, yaitu X sama dengan 1. Baik, jadi kita gunakan teknik seperti video sebelumnya ya untuk bagan atau Horner. Pertama, kita menurunkan koefisien suku pertama, yaitu 1 ini kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan X sama dengan 1 ini, yaitu 1 kita kalikan dengan 1. Nah, itu sama dengan 1. Hasil perkalian ini kita letakkan di bawah koefisien suku kedua, yaitu di bawah koefisien 2 ini ya, di bawah angka 2 ini. Nah, setelah itu kita operasikan 2 ditambah 1, itu sama dengan 3. Nah, balik lagi kita menggunakan cara yang sama, artinya 3 kita kalikan dengan 1, itu sama dengan 3. Hasilnya itu kita letakkan di bawah koefisien suku ketiga, yaitu di bawah koefisien 1 ini. Jadi sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita mengalihkan 4 ini dengan X sama dengan 1. Jadi 4 kita kalikan dengan 1, hasilnya 4. Kita taruh di bawah atau tepat di bawah konstanta 1 ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Itu 1 kita tambah dengan 4 sama dengan 5. Oke, jadi di sini 5 ini disebut dengan sisa pembagian. Tepat di 5 ini itu adalah sisa pembagian. Sementara 1, 3, dan 4 ini disebut dengan koefisien hasil. Ibu ulangi, 1, 3, dan 4 itu adalah koefisien hasil, dan 5 ini adalah sisa pembagian. Nah, sekarang dari koefisien ini kita akan menentukan hasil pembagiannya. Oke, kita gunakan dulu di sini konsepnya ya. Untuk menentukan hasil pembagiannya kita menggunakan konsep bahwa suku banyak fx apabila berderajat n, jika dibagi dengan pembagi derajat 1, maka hasil pembagiannya akan berderajat n-1. Dengan kata lain, derajat hasil itu sama dengan derajat yang dibagi kita kurangi dengan derajat pembagi. Dari hasil Horner tadi kita mendapatkan koefisien hasilnya yaitu 1, 3, 4. Dan ingat bahwa fx atau suku banyak yang kita bagi tadi itu berderajat 3. Jadi nanti hasil derajatnya itu adalah derajat 3 kita kurangi dan derajat 1. Karena pembaginya berbentuk linier, maka pangkat dari variabelnya adalah 1 atau derajatnya 1. Jadi derajat hasilnya nanti adalah 3 kita kurangkan 1 sama dengan 2. Jadi nanti hasilnya kita bisa tulis di sini 1 ini sebagai koefisiennya, yaitu kita mulai dengan 1x kuadrat atau x kuadrat. Kemudian di sini 3, berarti di sini plus, setelah pangkat 2 ada pangkat 1, berarti plus 3x. Kemudian di sini plus, setelah pangkat 1 ada pangkat 0 seharusnya ya, berarti cukup di sini plus 4. Jadi koefisien hasil dari koefisien hasil ya dari suku banyak fx tadi adalah 1, 3, 4. Dari koefisien hasil ini kita bisa membentuk hasilnya, yaitu hasil pembagiannya adalah
X pangkat 2 plus 3X plus 4 dengan sisa sama dengan 5. Jadi dengan cara pembagi bersusun, kemudian kita lanjut dengan Horner, menghasilkan nilai yang sama ya, yaitu hasilnya dan sisa yang sama juga.